Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para bapak, para ibu, alhamdulillah kula jenengan sedaya diberikan nikmat oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita bisa melaksanakan duduk di majelis ilmu, kita bisa melaksanakan ngaji bareng di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah mencatat amal kebaikan kita. Mudah-mudahan sholat subuh yang dawuh Nabi, barang siapa yang mengetahui tentang apa yang ada di sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka mereka itu pasti akan mendatanginya meskipun dalam kondisi merangkak. Ini menunjukkan tentang betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka kula jenengan alhamdulillah diberikan nikmat itu, dan ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan ngaos kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Maqalah ingkang kaping 12. Kila den dawuhake auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israil alaihimussalam. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari para nabi yang berasal dari Bani Israel. Jadi nabi saking Bani Israel ini kata saking keturunan Ishak, Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria niku keturunan Bani Israel. Cuman niki mboten disebutkan sinten nih. Gusti Allah matur ten nabine saking Bani Israel. Dawuh Gusti Allah wa qala azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, somtuka anil batil wa huwa ma la yufidu syai'an li saumun. Dawuh Gusti Allah dan Nabi Bani Israel niki, diammu dari sesuatu yang batil, wa huwa ma la yufidu syai'an. Yang batil maksudnya bagaimana? Apa yang tidak memberikan faedah sesuatu pun, sedikit pun kepada kita. Li, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saumun, maka kita akan mendapatkan sawabuhu kasawabis saum, pahalanya seperti pahala berpuasa. Pahalanya seperti pahala berpuasa. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan kita ini diam dari sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuatu yang batil. Ini dawuh Nabi SAW, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sapa wonge sing iman nang Gusti Allah, iman nang hari akhir, hari pembalasan, hari di mana nanti kita semuanya akan dikumpulkan
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman iku maka dawuh Kanjeng Nabi falyakul khair, nek ngomong sing apik, nek omong sing manfaati. Auliyasmut, nek ora iso ya menengo. Ya menengo. Jadi pilihannya namun kalih niku. Jenengan diperintah kali Kanjeng Nabi nek ngomong sing apik. Nek gak iso ngomong apik ya wis meneng. Karena diam itu asumtu hikamun wa qalilun fa'il. Diam itu membawa banyak hikmah, tapi jarang sekali orang yang melakukan. Diam ini tentang bagaimana kita menjaga lisan. Menjaga lisan. Nah, dawuh Kanjeng Nabi ketika ditanya sahabat, afdholul muslimin niku kados pundi ya Rasulullah? Wong muslim sing paling afdhol niku sing kados pundi? Kata Kanjeng Nabi, asal muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong muslim sing paling apik, sing paling afdhol iku wong sing iso nyelametno wong liya dari lisannya dan tangannya. Dari lisannya dan tangan. Dulu saya memahami tangan itu yang ngantemi wong ambil itu dulu. Tapi di dunia sekarang ini, di media sosial sekarang ini, diam itu bukan hanya pakai mulut, tapi tangan ini juga bisa menyakiti orang. Saya ketemu tentang ini. Netizen loh. Ini kan pakai tangan. Masya Allah. Padahal Kanjeng Nabi sanjang ngenten niki. Beliau dawuh ngenten niki 1500 tahun yang lalu. Ya. Wong sing selamat mantep nuwun. Wong sing iso nyelametno wong liya saking lesannya dan tangan. Karena hati-hati. Hati-hati dengan komentar kita, hati-hati dengan perkataan kita. Karena mulutmu harimaumu kan. Lesan kita itu bisa menjadi penyelamat kita atau justru lisan kita menjadi senjata bumerang yang akan mematikan kita. Ini nasihat untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian, monggo sareng-sareng hati-hati njogo lisan. Saat Sayyidina Hasan Al-Basri kemudian beliau dipanggil sama raja, kemudian Hasan Al-Basri ini diperintahkan, Hasan Basri, sembelihlah seekor kambing ini, ambil bawa kepadaku apa yang paling enak paling baik dari kambing itu. Setelah disembelih, yang diberikan kepada raja itu bukan dagingnya, bukan sampelnya, bukan apa. Yang dibawa itu hatinya sama lisannya, lidahnya itu lidah. Ditanya, loh kok iki sing kon gawa? Ya karena ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Keesokan hari ini diperintah lagi. Ayo saiki bawa kepadaku apa yang paling jelek dari sembelih lagi, yang dibawa sama lisannya dan hatinya. Ini menunjukkan bahwa kita ini baik dan buruk tergantung dua hal itu, hati kita dan lisan kita. Kalau wajah, tampilan itu kadang bisa menipu. Wajah, tampilan kita mungkin di depan orang lain kita kelihatan baik, kita kelihatan soleh, tapi di belakang kita tidak tahu sama-sama. Maka yang mencerminkan kita baik atau tidak adalah lisan kita sama hati kita. Makanya para hadirin, para jamaah, kalau tasih imut tahun 2019 saat kula niki sowan dan Mbah Maimun sebelum beliau kapundhut kan pas musim haji ngeten niki. Di kula Sawal ziarah ke beliau, sowan ke beliau. Nasihat beliau apa kepada kita semuanya?
Beliau matur ngeten, alaikum bisukut wa mulazamatil buyut. Saat itu memang 2019 kan masa-masa pergantian presiden itu loh, pemilihan. Beliau hanya ngomong akhir zaman le, awakmu nek iso ojo kecangkeman nek bosone Gus Bah, banyak komen komentar. Sukut, nek awak pengen selamat, nek awak pengen uripmu enak, wis meneng wae. Wis meneng wae. Jangan banyak komentar, jangan banyak kita berbicara sesuatu apalagi yang tidak ada manfaatnya. Semeneng wa mulazamatil buyut, nek gak penting-penting banget terus gak usah tik metu. Cek amu selamat. Nek gak penting-penting banget wis mending nango. Ini wasiat beliau kepada kami saat itu ya, karena setelah itu beliau kabundut ya. Ini tentang apa? Tentang bagaimana kita pentingnya menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dari bagaimana ia mampu menjaga lisannya. Makanya riyen niku wonten ulama, kalau supaya namanya nanti kalau ngaos Kifayatul Atqiya niku wonten ulama yang dia itu tidak berbicara kecuali bil Quran, kecuali ngomong itu jawabnya Quran. Sampeyan tekon di jawabnya pakai Quran. Sampeyan jenengmu sapa? Jawabnya pakai Quran. Jawabnya pakai Quran. Saking wedine ngomong sesuatu sing khawatir tidak faedah, khawatir itu akan membuat ketidakmanfaat. Niku ulama nih, kalau jenengan sing penting hati-hati ngoten mawon. Hati-hati. Nek gak ana sesuatu sing penting sing faedah mending dia. Ya. Apalagi saat ini kalau jenengan berada di zaman yang penuh fitnah. Kadang yang baik saja isok dibelintir tadi gak baik, apalagi sing gak baik. Sing apik ae lho iso dipelintir dadi gak apik. Apa meneh sing gak apik. Wis pokoke menang. Ya kita bolehlah mendukung seseorang dalam proses pemilihan umum itu. Boleh kita ini kecenderungan seneng dengan si A, si B, tapi gak usah ngenyek liyane. Sampeyan seneng ya seneng ngono ae. Kita cenderung dengan si A, si B, si C. Ya terserah jenengan, tapi gak usah menghina yang lain. Itu. Ini nasihat sederhana. Lah dawuh Gusti Allah ten nabi dari Bani Israel ini, diam kita dari sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, itu Allah akan memberikan kita pahala seperti pahalanya puasa. Poso koyok pahalane poso. Nah, kalau jenengan dikon poso kan rada berat nggih. Saged sak Ramadan, ya Ramadan. Kira-kira nek sakniki jenengan poso kiat ta mboten? Kuat sak alhamdulillah niku. Ya, nek mboten kuat ya sikilah. Salah satu. Bukan berarti terus aku gak usah poso, aku tak meneng ae ya gak ngono ya. Terus nek meneng lapo? Aku gak adek ngomong wis aku tak HP-nan ae ya padha wae. Meneng iku maksudnya dikon zikir, dikon muhasabah. Kita ini menggunakan waktu kita untuk kebermanfaatan. Kok aku meneng ae tapi ndelok TV, ndelok drakor. Nggih mboten ngoten. Maksudnya diam itu adalah kita beralih dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Buat baca Quran, buat zikir Allah, buat muhasabah, buat perenungan dan lain sebagainya. Niku. Nomor kali wa hifdzukal jawarih anil maharim li salatun. Jenengan saged ngrekso menjaga anggota tubuh kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka li
untuk Allah, kita melakukan itu tidak karena siapa-siapa, hanya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala keajris sholat, seperti pahala melaksanakan sholat, menjaga anggota tubuh dari sesuatu yang diharamkan Allah, memasukkan sesuatu kita dari mulut ke dalam mulut kita, pastikan, usahakan yang masuk sesuatu yang halal. Nek ono sing haram dicegah, ojo. Karena makanan-makanan yang haram yang masuk dalam diri kita itu pasti akan berbekas. Orang yang makan haram itu pasti akan terhalang untuk melakukan ketaatan. Karena anggota tubuh kita ini kelebon haram, dijak taat nang Gusti Allah iku apa? Dijak taat nang Gusti Allah iku apa? Nek dijak dosa, melakukan maksiat iku enteng. Makanya hati-hati. Sesuatu yang haram kita jaga dari diri kita. Mata kita jaga dari melihat sesuatu yang haram. Tangan kita jaga dari mengambil sesuatu yang haram atau menyakiti orang lain. Kaki kita jaga dari melangkah ke hal-hal yang haram. Dan itu dawuh Gusti Allah, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan yang kita lakukan yang ibadah kaitannya dengan ibadah manusia, ibadah sosial, ibadah kebermanfaatan kepada orang lain, itu tidak kalah penting daripada ibadah mahdhuh. Jadi ibadah kan wonten ibadah mahdhuh, ibadah ghair mahdhuh. Ibadah mahdhuh niku ibadah kata salat, poso sing langsung nang Gusti Allah. Ibadah ghair mahdhuh ibadah sosial, ya termasuk tidak menyakiti orang, tidak mengambil hak orang dan lain sebagainya. Nah, itu memiliki keutamaan yang tidak kalah penting daripada ibadah mahdhuh. Artinya kita ini jangan sampai nyun sewu seneng sholat, seneng sedekah, tapi lisannya sering menghina orang, tangannya sering ngambil milik orang, matanya jelalatan. Berarti ibadah kita itu hanya sekedar formalitas. Mestinya kan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku nek sing tenanan mestine saged mencegah kita dari perilaku fahsya, perilaku mungkar, perilaku yang keji, perilaku yang menghinakan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya lho kok ana wong sholat tapi kok tetap maksiat, ya mungkin ada yang perlu diperbaiki. Berarti dia hanya menganggap ibadah itu mau sholat, ibadah liya itu kayak gak penting. Lah ini menunjukkan kepada kita menjaga diri kita dari yang haram itu ya penting loh, ojo ditinggal. Sholate jalan tapi maksiatnya tetap jalan, ya padha wae. Ibarat kita ngisi air di sebuah wadah tapi ini sore bolong kabeh, ya gak ono apa-apa, gak ono manfaat. Makanya para bapak, para ibu, para jamaah ngenten iki nggih sebagai perenungan kepada kita bahwa penting kita ini untuk selalu menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Karena kan riyen diceritakan wonten zaman Kanjeng Nabi seorang perempuan, kebetulan seorang perempuan itu dia itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, ahli, tapi dia di rumah punya kucing, kucingnya itu tidak pernah dikasih makan, dianiaya sampai mati. Kata Kanjeng Nabi apa? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Iki loh menyakiti hewan ae lo gak oleh,
apalagi menyakiti manusia. Apalagi menyakiti manusia. Jadi ibadah itu gak mung sholat, sedekah, poso, mboten namung ngoten tok. Tapi ibadah kita, hubungan sosial dengan orang lain itu juga perlu untuk kita betul-betul jaga. Terus ngeten iki dados perundangan damel kula lan jenengan sedaya nggih. Kula sanjang ngenten iki ya niati kula nasihati awak kula piyambak ya. Ojo sampai kita ini baik ibadahnya kepada Allah tapi dengan orang lain kita tidak baik. Nomor 3, wa iyyasuka anil khalqi li shadaqatan. Wa iyyasuka, engkau memutus ketamaan engkau, kita ini memutus harapan kita kepada makhluk. Apa memutus harapan? Jadi gak tomak nang wong, tomak cemerep tomak gitu kan, arep-arep nang wong iku nek sampean lakoni, kalau kita lakukan karena Allah, maka kita akan mendapat pahala seperti pahala sedekah. Tomak, jadi duwe ati karep nang wong, sampean dolen nang omahe kanca, aku tak dolen rono engko cek dikei mangan misale ngono, ternyata nang kono gak dikei mangan, kira-kira ati jenengan seneng to senep, kira-kira seneng ya gak dikei mangan seneng. Nek gak duwe tomak seneng, tapi nek tomak pasti seneng. Soalnya arep-arep aku tak rono cek deh. Sahabat ini mboten kelintur Yai Romli Jombang atau siapa saya lupa. Beliau itu atau Yai Ilyas ya, Husain Ilyas kalau nggak salah. Beliau itu punya amalan kalau dia berkunjung ke orang lain, ke saudaranya kemana, itu beliau pasti mampir warung dulu, ngejak dulu keluarganya yang diajak untuk ziarah ke sana, untuk silaturahim ke sana, itu dijak mangan sih. Mangan sih, mangan. Setiap gitu, ketika mau nyampe ke rumah dijak mangan sih. Ditanya, "Bah, nopo kok mboten maam ten mriku mawon, Bah? Kan ten mriku disukani mangan." Kata beliau, "Aku gak pengen tomak nang wong. Gak pengen tomak nang wong. Ya nang kon dikek mangan, nek ora awakmu pasti atimu lara karena kamu berharap sesuatu kepada orang." Wis diwareki ae. Kok nang kono nek dikeki ya alhamdulillah, nek gak dikeki wis ora apa-apa, aku wis arep. Nah niki pentingnya kita ini memutus harapan kita kepada makhluk. Lah kalau itu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan mencatat sebagai sedekah. Ini pelajaran damel kula panjenengan sedaya ya. Kita ini nek jarine Gus Bahak ngeten. Sakjane wong bakhil iku gak ana. Wong bakhil iku ana mergo awak dhewe karep punya tomak kepada orang itu, tapi orang itu tidak memberikan kepada kita. Kula dugi ten daleme Pak Yusuf contoh. Saya berharap dari Pak Yusuf nanti ketika saya ke sana saya dikasih sarung, dikasih makan, ternyata nggak dikasih. Pasti akhirnya aku ngomong, anjane Pak Yusuf bahil, Pak Yusuf kan akhirnya ngonten. Karena kita punya tomak kepada seseorang. Nah, coba ke sana biasa saja. Berkunjung ya berkunjung, dolen ya dolen. Gak usah arep-arep ngono. Ya insya Allah kita tidak akan mengatakan orang itu bahil atau tidak bahil. Ada penyakit bahil yang kita sematkan kepada seseorang karena kita berharap sesuatu pada orang itu. Itu biasa. Makanya dawuh Gus Bahak, tomak itu penyakit yang paling berbahaya.
karena kita berharap kepada makhluk. Mestine kula jenengan nek berharap nang Gusti Allah, berharap nang makhluk itu pasti akeh kecewa, pasti akeh kecewa. Pengen ngene ternyata gak dituruti, kecewa. Pengen ngono gak dituruti, kecewa. Karena ini iso kula jenengan ini belajar berharap sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tidak mudah, perlu dilatih. Ya sederhana yang tadi dicontohkan sama Kiai Husain Ilyas. Jadi nek berkunjung kemana-mana, silaturahim kemana-mana, kita nek iso diwarakis cek gak awan dhewe duwe angan-angan, duwe arep-arep nang kono dikei mangan. Suatu saat ada seseorang berkunjung ke saudaranya. Anna rajulan zaro akhahu fi qaryatin. Dia berkunjung kepada seseorang di tengah jalan, kemudian dia ditemui oleh malaikat. Ini hadis ya, benar hadis. Ditemui oleh malaikat. Akhirnya malaikat itu bertanya kepada laki-laki itu, kamu mau kemana? Kamu hendak kemana? Saya mau berkunjung ke rumah saudara saya, ke rumah teman saya di satu desa itu. Kemudian malaikat ini tanya, alaka hajah, kamu punya hajat enggak kepada dia? Sampeyan dolen rono niate apa? Apa sampeyan kate nyelang utang, kate nyelang duit, kate utang? Apa sampeyan kate lapo? Kata orang ini, laki-laki ini, beliau mengatakan, aku berkunjung ke temanku itu tidak lain kecuali aku mencintainya karena Allah. Aku suwe gak ketemu, aku kangen, aku pengen ketemu. Saya tidak punya hajat apapun hanya karena aku cinta kepada Allah. Apa kata malaikat itu? Malaikat itu mengatakan, Allah mengatakan kepada engkau bahwa Allah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu karena Allah. Jadi ini penting ilmu buat saya panjenengan semua. Kalau kita berkunjung kemana-mana, ojo sampai tersemat di dalam hati kita itu pengen sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dia niat lillahi taala. Perkara nang kono awak dhewe dihormat gak dihormat iku wallahu alam. Sing penting awak dhewe nang kono niate berkunjung karena Allah. Ini pelajaran agar supaya kita tidak punya tomak, tidak punya karep, tidak punya kebergantungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di sisi Allah akan mendapatkan keutamaan seperti keutamaan kita bersedekah. Yang nomor sekawan, wa kaffukal adza anil muslimin li jihadun. Kita mencegah diri kita dari menyakiti orang muslim li karena Allah sodakotun, maka kita mendapatkan keutamaan pahala seperti pahala jihad, seperti pahala jihad. Mencegah diri dari menyakiti orang lain, menyakiti orang lain dengan cara apa saja, dengan ucapan kita kah, dengan pandangan kita kah, dengan tangan kita kah, dengan cara apa saja. Ojo sampai ngelarani atine wong liya, terutama wong muslim. Ngelarani ati wong non muslim gak oleh, apalagi ngelarani atine wong muslim. Hati-hati. Belajar menjaga diri kita agar supaya kita ini tidak menyakiti hati orang lain, menyakiti orang lain dengan cara apa saja, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang lain. Tapi niatnya karena Allah, niatnya karena Allah. Kalau pun nanti serius tambotan, wonten ulama namanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad niki
suatu saat diundang kali tiang nem, anak muda diundang, Syekh mangke badhe maghrib ten dalem kula nggih. Apa kata beliau? Nggih. Pada maghrib setelah sholat zikir, beliau datang ke rumah pemuda itu. Rumahnya cukup jauh, ya kurang lebih 20 menit lah jalan kaki. Nyampe ke rumah laki-laki tadi sama pemuda tadi, dicegat di depan pintu. Ngapunten saya mboten sios. Ngapunten saya mboten sios. Wong nggih balik ngene. Nyampe oma diparani maneh, "Syekh, mangke mboten isak mawon nggih?" "Nggih." Mboten isak dugi malih. Nyampe sana dicegat malih. "Ngapunten saya mboten sios." Balik ana nggih mboten napa. Menene diparani maneh, "Saya mangke menten asar mawon nggih." "Nggih, dugi malih." Ping 3 nih. "Mboten sios saya." "Oh nggih." Masya Allah, wajahnya Syekh Ahmad diperlakukan seperti ini, mboten kiai besar. Wajahnya itu tidak berubah, tidak marah, tidak apa. Nek kula jenengan jengurono kira-kira ya apa sampean? Diundang nang omahe gak situ. Kamu mboten sios. Mulya. Nek kula jenengan niku kula piyambak nek kula nek jenengan duka. Nek kula wis ngamuk jane. Awas mesti ngono. Syekh Ahmad tuh wajahnya tidak pernah berubah, wajahnya tetap beliau senyum. Oh iya. Ketika ditanya, jenengan nopo kok sakit ngonten ya Syekh? Padahal jenengan itu diperlakukan seperti itu, kok sampai wajah jenengan itu tidak berubah sama sekali? Ya tetap senang, bahagia. Apa kata beliau? Aku iki wong iman. Aku iki diperintah Kanjeng Nabi nek diundang tonggo, nek diundang wong teko. Jadi aku teko nang omamu iku dudu perkara awakmu sing ngundang. Aku teko nang omamu karena aku iki diperintah Kanjeng Nabi, diperintah Gusti Allah nek diundang wong, diundang tonggo teko. Aku gak pengen menyakiti tonggo. Saya tidak mau menyakiti, diundang teko. Asalkan aku iso, aku gak punya utur saya datang. Jadi aku teko nang kene iki mergo aku nuruti perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi. Aku diperintah. Karena urusan masuk kon balik ya balik. Lah apa aku nuruti perintah Kanjeng Nabi. Nek diundang wong teko. Itu. Saking beliaunya tidak pengen menyakiti hati tetangga. Masih dingunukno sik tetep. Iki angel nggih. Angel, tapi ini belajar. Pokoknya kalau jenengan ini belajar untuk sampai kita ini menyakiti hati orang lain. Lah, perilaku itu dawuh Gusti Allah, nek sampean lakoni karena aku, karena Allah, jihadun. Iku padha sampean niku entuk pahala jihad. Pahala perang. Pahala perang itu luar biasa. Ibadah yang tidak hanya berkorban waktu, tidak hanya berkorban tenaga, tidak hanya berkorban harta, tapi juga berkorban nyawa. Oh ini puncak ibadah, jihad. Jihad. Nah, itu kita menjaga diri kita dari perilaku kita menyakiti hati orang lain, itu sama dengan jihad fisabilillah. Kita berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya harus karena Allah. Ojo karena sungkan. Aku teko nang kono sungkan di mosok aku tonggo gak tau iku sing karena repot. Jadi nglakoni iku kudu karena Allah. Tane karena sungkan, karena gak enak, kayak iki sing akhirnya beda sisinya itu. Jangan sampai ngelarani. Pun niku mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, ada didiskusikan. Nek saged jawab, kalau jawab nek mboten saged nggih. Ngapunten. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berkaitan dengan tadi, bila kita tidak bisa berkata yang bermanfaat, lebih baik diam. Ya, berkaitan hal ini yang paling dekat yaitu ghibah gitu ya. Ghibah itu kan menurut yang saya pahami menghapus amal soleh. Batasan ghibah di dalam syariat Islam itu seperti apa tadi? Maksudnya begini, beghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain itu. Bila orang tersebut itu mendengar yang kita bicarakan, yang kita gibahkan itu, maka dia tidak berkenan. Pertanyaan saya, kalau yang kita bicarakan itu hal baik dia kepada orang itu bagaimana? Satu. Yang kedua, kalau menggibah itu kepada orang yang tidak kita kenal, padahal gibah itu harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau tidak kita kenal, itu bagaimana? Karena yang saya sekarang zamannya perang gitu. Kita nggak mungkin, pasti kita membicarakan Donald Trump seperti apa, itu pasti gitu Pak. Mungkin hampir setiap orang gitu. Nah, kalau itu dosa, masa kita harus minta maaf kepada Donald Trump gitu ya? Seperti apa tadi? Terus sama lagi, ini kan waktunya haji. Saya pernah mendengar bahwa haji itu kan kewajiban setiap muslim. Bila mampu. Kalau tidak mampu, itu kalau tidak punya azam, keinginan yang kuat, maka tetap dianggap hutang kalau sampai dia meninggal tidak melakukan haji. Jadi kalau dia tidak mampu sampai dia meninggal, tapi kalau tidak punya azam, itu tetap dianggap hutang oleh Allah. Itu pertanyaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirin ya. Yang pertama tentang ghibah. Jadi ghibah itu adalah perilaku membicarakan orang lain yang bila mana orang lain mendengarkan itu, orang lain yang dibicarakan itu ketika mendengar dia tidak senang. Tidak senang. Dengan ngomongi si A sesuatu yang ketika si A ini mendengar, dia pasti tidak senang. Entah berbicara tentang aibnya, berbicara tentang kejelekannya, berbicara tentang kelemahannya dan lain sebagainya. Maka itu jelas mutlak haram. Karena Al-Quran sendiri mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtum. Jadi Allah mengibaratkan ghibah itu seperti makan bangkai saudara. Jenengan makan bangkai kucing saja jenengan sudah tidak mau. Kucing mati saya makan mau tidak? Kambing yang halal itu nek dari bangkai mau kita makan, kita tidak mau. Itu bangkai hewan, ini bangkai saudaranya sendiri, menunjukkan tentang betapa besar dosa kita melakukan perilaku ghibah itu. Lah kalau membicarakan kebaikan bagaimana? Kan berarti kita membicarakan sesuatu yang dia dengar dia tidak masalah, justru kadang dia senang ya. Kalau membicarakan kebaikan tidak apa-apa, apalagi kalau untuk sesuatu yang bermanfaat, kita menginspirasi orang lain. Kamu tahu enggak, contoh ya yang dekat ya Pak Yusuf atau Pak Taufik lah, tahu bicara Pak Taufik itu Masya Allah setelah megang masjid ini untuk memberikan inspirasi enggak apa-apa kalau yang dibicarakan kebaikan. Nah yang diomongi elek-elek ya itu yang enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, membicarakan sesuatu yang kejelekan seseorang yang kita nggak kenal ya.
Ya, kita ini harus memilah yang kita bicarakan itu ini hak atau batil. Kalau sekarang ini kan Iran, Amerika, Israel, pastilah kita umat Islam tidak seneng dengan perilakunya Donald Trump sama Netanyahu itu. Pasti kita sesama Muslim mesti nggak senang. Tapi kalau ada yang seneng ya nggak tahu. Ya, mesti nggak senang. Ya, tapi saran saya tidak usah diomongkan. Ya cukup kita doakan saja, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperbolehkan mendoakan jelek kepada dia karena dia sudah menjadi musuhnya orang Islam. Tidak perlu dia. Lah bagaimana kalau kita membicarakan seseorang, ya kalau Donald Trump jelas dia musuh, ya ini orang yang nggak jelas. Ya contoh misalkan pilpres kan ngomongi menghina musuhnya yang kita senengi. Bagaimana? Ya kalau kita bisa ketemu langsung minta maaf itu lebih baik. Ini mboten saged didongakno mawon. Sampeyan tobat nang Gusti Allah, sampeyan tunggu ya Allah, ngapunten kula sampun ngeten membicarakan yang enggak baik tentang A B C D ini. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk saya minta maaf kepada dia. Nek ditakdir Gusti Allah bisa ketemu, ya alhamdulillah. Nek mboten ya yes, kita doakan ya Allah, berikan hidayah, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Itu semampu kita. Makanya nek saged kula jenengan ayo hati-hati ya. Makanya kenapa diam itu penting, karena kita bisa menghindarkan diri kita dari perilaku diantaranya riba, namimah dan lain sebagainya itu. Niku Pak. Nggih. Yang apa itu Pak? Ghibah. Kalau yang tidak dikenal tetap ghibah. Kalau membicarakan jeleknya tetap ghibah. Tapi kalau kayak mohon maaf kayak Donald Trump dan sebagainya, kan itu kan jelas sudah memusuhi Islam. Ya sudah diomong no dungakno elek sekalian aja. Hancurkan ya Allah. Tapi nek iso aja nyebut nama. Langsung nyebut aja. Ya musuh-musuhnya Islam. Itu. Karena kalau kita membicarakan jelek kepada seseorang yang tidak kita kenal atau belum pernah bertemu dengan dia, itu yang dikhawatirkan itu. Kita tidak sempat minta maaf dan sebagainya. Ya. Karena perilaku ghibah itu mestinya kalau kita minta maaf itu ngomong nang wonge. Sepurane ya aku wingi ngerasani sampean. Iku mestine, tapi kan awak dhewe kadang gak punya nyali. Lu sama ngerasane aku apa? Wis tok gak usah dibahas. Sing penting aku sepurane. Tapi ya berat. Itu. Ini Bapak Ibu, nggih, niki pelajaran buat kita. Ayo belajar, ojo sampai kita ghibah kepada orang lain. Yang ketiga terkait dengan haji. Ya, al-haji itu man istata'a ilaihi sabila. Wong sing memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan mampu, maka kita berkewajiban untuk haji. Aku mampu, tapi mampuku saiki. Lah saiki antrine sakmono suwene piye? Ya nek dawuhe guru-guru kita termasuk almarhum Mbah Jamal itu, yang penting kita ini punya azam, punya keinginan kuat dalam hati. Ya Allah, kula pengen haji. Carane ya apa? Ya nabung. Carane ya apa? Ya daftar nek iso. Perkara nanti berangkat atau tidak, itu kita sudah dicatat oleh Allah, kita dalam proses untuk mau melaksanakan ibadah haji. Terus gak usah khawatir. Nek ditakdir sok budal percepatan, alhamdulillah. Nek mboten saged, wis mboten apa. Kita sudah berlepas karena kita sudah ada niat, ada azam yang kuat, kita mau melaksanakan ibadah haji. Jadi nek jenengan kok mampu, maka kita berkewajiban. Tapi nek mboten mampu, jenenge gak mampu ya gak wajib. Kalau ndak mampu, ndak wajib. Seperti zakat.
zakat itu kan kewajiban buat kita bagi yang sampai nisab. Sampai nisab. Nek gak sampai gak mampu iku ya gak wajib pun jenenge, itu kewajiban yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki batas kadar kemampuan itu. Masalahnya mampu dan tidak itu ini kan masih bias definisinya. Mampu itu seperti apa? Ada nyun sewu, ada orang yang dia jualan es tapi dia keinginannya kuat, nabung akhirnya bisa haji. Nah, yang penting ngeten mawon, kita ini minta sama Allah, berdoa kepada Allah kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Bagaimana caranya itu nanti Allah yang nanti akan menuntunnya. Yang penting awak dhewe njaluk nang Gusti Allah. Sekarang banyak cara kalau pengen haji loh nggih. Kalau pengen haji niku insya Allah banyak caranya. Karena buatan sakit sing reguler, sakit plus. Tapi kan duitnya tambah ke. Wonten furoda sakit berangkat atau buatan? Sakit. Ya. Kalau nggak ada rencang, kalau ingin berangkat furoda niku bayarnya nggak lumayan. Kang 150. Furoda tahun ini mujamalah kalau bahasa sekarang. Itu visanya visa inquiry, visa undangan kerajaan. Visanya visa inquiry. Pun terus ayo sami-sami punya azam ya, kita punya keinginan yang kuat, kita pengen berangkat haji. Perkara betul-betul budal atau tidak itu yang penting awak dewe punya azam dulu. Cok sampai kula jenengan gak punya azam. Kalau kita memang mampu, nek jenengan ndak mampu, aku iki apa terus bayaran mek sakmene iki dihitung-hitung kayak kebutuhan rumah tangga wis mepet kate haji kok oleh haji itu yang mahal kadang bukan biayanya berangkat hajinya, tapi biaya tetek bengek ini loh, sebelumnya dan setelahnya gitu loh. Karena akeh gitu syukurane ku oleh-oleh itu karena kadang bludak wake kan ngoten niku. Padahal itu cuma tradisi. Sakjane biaya haji ketika haji ini, cuman kan tradisi ini yang sebenarnya ada ulama yang harus betul-betul meluruskan. Jangan sampai hal yang seperti itu membebani orang yang mau berangkat haji. Seakan kalau sampai nggak ada rencang niku, angsal hadiah umroh itu ndak mau berangkat. Alasannya ngenten, lho sama lapo gak budal? Aku usah budal umroh gratis, engko aku mulai. Gawanku apa? Nek tamu kayak apa apa? Syukuran apa? Itu hadiah umroh itu. Ya Allah, seakan padahal umroh itu undangan Allah, haji itu undangan Allah. Pun niku mawon wekdale pun telas. Monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk Ustadz. Semoga sehat walafiat, ketemu lagi di Tuhan. Amin. Tadi Pak Ustadz membahas masalah lisan, haram dan dosa. Sekarang contoh aja. Mungkin semuanya tidak bisa. Ada salah satu orang itu semuanya sudah lengkap, bisa tahajud, puasa, tapi dengan orang tuwek. Lisan katanya tadi harus banyak diam, dia diam, mikir pelonggonya melarat atau kawan, tidak mikir, enak diam kan, itu nomor satu ya. Yang kedua, seantaranya polisi ustadz ada yang undang bersamaan jamnya, tapi yang dua ini yang undang itu biasa-biasa saja, yang satunya sultan. Ustadz milih yang mana? Dua-duanya sama. Tidak dengar? Ya, tidak jelas tambah. Oh, iya, Ustadz diundang, saya yang undang. Saya biasa keadaan. Pak Kasmi itu lebih kaya, bersamaan. Ustadz itu milih yang mana? Sama-sama undang.
Yang ketiga, sekarang Pak Ustadz sudah dengar, Pak Ustadz sering mendengarkan, melihat di HP. Soalnya zaman dulu dengan sekarang tidak sama. Sekarang banyak kebohongan. Tersengaja saya bilang, dengan adanya HP, saya janjian dengan seseorang jam 9, di telepon jam 9, OTW, padahal saya masih mandi, dosa benda, masih mandi. Iya. Dengan adanya HP, Pak, itu banyak yang bohong. Jangan Ustaz apa zaman dulu tidak bisa makan zaman dulu ada. Dulu zaman tidak ada HP, Rasulullah tidak ada HP, tidak apa-apa, seorang tidak ada. Terus yang keempat, sekarang viral, Ustaz dengar di Pati ada salah satu kiai di pondok sekarang itu, mungkin Ustaz dengar. Sekarang itu ada salah pengasuh pondoknya kiai memperkosa berapa orang. Terima kasih. Menurut pendapat Ustaz gimana? Yang terakhir lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ucap singkat-singkat mohon nggih. Sing pertama tadi saya tidak dengar. Sing pertama tadi tentang apa? Tidak dengar, tidak jelas tadi. Sing pertama. Ya, yang pertama tadi itu. Ada salah satu saya saja aja. Saya seorangnya tuh dari tahajud puasa semua haji berapa kali. Tapi cuek. Saya tidak tahu pulang di masjid karena tidak tahu Pak tadi tidak ngomong. Yeah. Tadi kalau kembali dari Pak Ustadz itu masalah lisan. Gimana tanggapan Ustadz? Okay. Jadi ngenten, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pilihannya ada dua, Pak. Falyakul khairan au liyasmut, berkata yang baik atau diam. Nah, yang jenengan tanyakan itu kan masa cuek itu beda. Cuek itu beda dengan nggih. Iya. Berarti dia meninggalkan falyakul khairan. Yang pertama perintahnya itu berkata yang baik dulu, nyapa orang, assalamualaikum Pak, kan baik. Masa yang ngono ndak mau, dia diam saja, aku tak diam saja, ya ndak gitu konteksnya. Oh nggih, saya berbicara mboten. Nggih. Semakin tinggi apa berarti menyalahi itu, Pak. Jadi pertama niku perintahnya falyakul khairan, berkata yang baik. Berkata yang baik dulu. Nek enggak iso baru diam niku. Jadi dia sudah menyalahi itu sebenarnya ya. Jadi falyakul khairan dulu baru liyasmut. Yang kedua terkait dengan saya kalau diundang orang kaya sama orang miskin, saya datang kemana? Ya mana yang dulu datang undangannya, Pak? Yang datang undangannya. Orangnya itu bersamaan datang. Ya ndak. Didatangi sendiri. Enggak. Jadi ngiti ngapunten. Jadi saya itu kalau saya pernah ya nyuwun sewu kayak jadi khotib gini kan, saya kan diundang beberapa orang. Siapa yang datang duluan ke saya itu yang saya terima. Kalau meskipun dari Masjid Akbar Surabaya datang ke rumah saya, kalau datangnya terlambat ya mohon maaf karena saya sudah kontrak dengan itu. Jadi undangan mana yang datang dulu itu yang kita hormati. Nggih. Jadi mana yang datang duluan itu yang didahulukan karena kita sudah diundang dengan kalau kula ngonten, Pak. Yang ketiga tadi terkait apa? Yang ketiga tadi terkait apa? Yang nomor 3 terkait apa? Yang nomor 3 tadi tentang apa? Lupa. Oh, yang itu aja. Nggih. 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 Nek dawuh Gus Bahak ngenten. Kita ini dengan kasus-kasus yang saat ini beredar, ya sungguh kita ini seorang muslim merasa miris ya, karena orang yang harusnya jadi panutan tapi justru menjadi memberikan contoh yang tidak baik.
Nah, tapi kata Gus Baha itu menunjukkan bahwa disitulah Islam diuntungkan, karena kita umat Islam panduannya bukan orang, tapi panduannya adalah kitab suci. Siapa saja yang melanggar kitab suci, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus banget. Jadi, nah terus sikap kita dengan seperti itu bagaimana? Saran kula ya kita ndak usah menghina, ndak usah mencaci maki, ndak usah berlebihan kita ikut-ikutan netizen dan lain sebagainya. Memang itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik, kita semuanya paham dan sepakat. Orang non muslim bahkan ikut berkomentar tentang itu. Nah, tapi kita ingat dawuh Nabi, barang siapa yang menghina seseorang, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan, maka anak turunnya akan melakukan itu. Waliyatubillah, naudzubillah min dzalik. Nggih. 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 Oh iya. Iya, sangat terpukul. Kita bukan masalah Nggih. semuanya manusia. Betul. Sama sekali saya contohnya. Iya. Iya. Kalau berbuat itu saya tersinggung. Iya, sama. Ya sama, Pak. Kita semua Ustadz, kiai apalagi merasa tersinggung sekali dengan perbuatan seperti ini. Tentu ini dari sisi kepesantrenan, dari sisi itu mencoreng nama baik kami. Iya, iya secara sabun niku mawon mugi-mugi sekedhik niki manfaat damel kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, jangan tersinggung.